Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap semangat. Kita mau membangun manusia roh lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Masih ingat saudara, selama sebulan yang lalu kita mempraktekkan doa Bapa kami, yaitu doa kerajaan. Nah, doa Bapa kami dipraktekkan secara pribadi, tapi juga secara komunitas. Hari ini kami mau bersama-sama dengan saudara, kita mau mempraktekkan doa Bapa kami secara korporat. Apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita mau memfokuskan pikiran kita Bapak Ibu. Hati kita, seluruh keberadaan kita, kita mau pejamkan mata kita. Kita mau berjumpa dengan Bapa kita. Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang begitu mencintai kita. Ya Bapa, kami datang kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau terus memandang Engkau Bapa kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal di dalam-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kau Bapa yang mengasihi kami, mencintai kami. Kami bersyukur Bapa, buat kasih-Mu.
kami boleh datang Bapa sebagai anak-Mu. Kami boleh memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami bukan hanya datang kepada Engkau, kami bukan hanya sekedar datang sebagai anak-Mu yang boleh membangun hubungan intim Bapa, tapi kami mau takut akan Engkau. Sebab nama-Mu, nama yang kudus, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, biar kami takut akan Engkau Bapa. Kami mau datang hari ini, kami mau datang meninggikan nama-Mu Bapa. Mari saudara, kita ambil waktu ini, waktu jedah ini. Mari saudara tinggikan namanya, muliakan Dia secara pribadi. Kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Dan biar jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
kerajaanmu Tuhan. Tuhan di tempat ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Nyatakan kehendak-Mu, Amin Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Jadilah tempat ini jadi kerajaan-Mu seperti di surga. Kami percaya Bapa, datang kerajaan-Mu mulai dari hidup saya, di dalam roh, jiwa, dan tubuhku Tuhan. Datang kerajaan-Mu Tuhan, dalam pernikahanku, dalam keluargaku. Datang kerajaan-Mu di dalam komunitas ini. Datang kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu di kota dan bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di bumi ini seperti di surga. Mari saudara, ambil waktu jeda ini saudara bergabung, berdoa, mendatangkan kerajaan dalam hidup saudara, dalam komunitas saudara seperti di surga. Ya Tuhan. Yes Lord. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bapa yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita saudaraku sudah praktekkan P yang pertama, P yang kedua, di akhir P yang kedua kita mau saudaraku sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah hari ini kami akan sharing firman Tuhan di dalam komunitas ini. Nah hari ini ya kita mau sama-sama lihat saudara-saudara tentang ya beberapa ayat yang kita akan renungkan. Nah saya akan sama-sama ya mengajak kita merenungkannya. Ya, nah mungkin Ibu Ros bisa bacakan
Ya, pertama Matius pasal 5 ayat yang ke-20 dulu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita perhatikan kata hidup keagamaan di sini adalah dikaiosune. Itu artinya manusia roh yang benar, baik menurut standar Allah. Nah, Tuhan bilang manusia roh kita, kebenarannya harus melebihi kebenaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, mereka lebih berfokus kepada kebenaran, kebaikan yang di luar. Jadi asal kelihatan suci di luar, benar di luar, mereka sudah menganggap itu sudah benar dan baik ya di hadapan Allah. Tapi standar Allah beda. Ya, Tuhan mau kita lihat yang di dalam manusia roh kita benar, baik enggak? Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau begitu, ya bagaimana kita mencapai kebenaran seperti itu? Nah, kita baca, ya mungkin Ibu Ros bisa bacakan lagi Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ternyata ya cara kita mencapai manusia roh yang benar dan baik menurut standar Allah adalah dengan mempraktekkan kewajiban agama kita ya, dengan motif bukan supaya dilihat orang, dengan motif bukan supaya untuk dipuji orang, tapi untuk Tuhan dengan segenap hati. Nah, di dalam kata bahasa aslinya dikaiosune juga. Jadi ini bisa diterjemahkan kewajiban agama atau disiplin-disiplin rohani, tapi juga sekaligus artinya dikaiosune tadi. Jadi artinya kita hanya bisa mencapai manusia roh yang benar dan baik menurut standar Allah kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani. Seperti apa? Di sini dijelaskan doa, puasa, memberi. Nah, bulan lalu kita sudah fokus kepada doa. Bulan ini Tuhan mau kita fokus kepada puasa. Nah, kita lihat apa manfaat puasa, saudara. Ya, kita baca lagi satu ayat di dalam Matius 4 ayat 4. Bisa dibacakan lagi, Bu Ros? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini terjadinya waktu Tuhan Yesus puasa. Ya, jadi dia bilang gini, manusia hidup. Nah, kata hidup di sini zau, kata kerjanya, kata bendanya zoe. Zoe itu hidup seperti Yesus yang sangat berkelimpahan. Ya, artinya ini hidup bukan yang biasa-biasa. Kalau hidup yang biasa-biasa ya itu katanya bios. Hidup biasa aja, kayak binatang, manusia yang belum lahir baru, mereka hidupnya biasa-biasa. Tapi kalau kita mau ngalamin zoe, kita nggak boleh hanya makan roti aja. Kita harus terima makanan rohani, ya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti ini ya adalah disiplin merenungkan firman, ya kan? Kalau kita merenungkan firman kita makan. Tapi bukan hanya itu, Yesus ngomong ini lagi puasa. Ya, jadi dia sementara tidak memberi makan kepada tubuhnya supaya dia dapat makanan rohani yang lebih lagi. Itulah puasa. Makanya waktu kita puasa, ya, kita bisa mengalami ya hidup zoe ini. Hidup yang berkelimpahan, ya, hidup seperti Yesus. Nah, sekarang
ya setelah kita merenungkan ayat-ayat ini, nah mungkin kalian ada yang mau sharing kebenaran apa yang kalian dapat dari renungan ini. Saya dapat kebenaran ini bahwa Tuhan lebih senang melihat yang di dalam kita daripada performance dalam kita melakukan mengikut Tuhan, melakukan keagamaan kita gitu ya. Biasanya kan kita terpaku kepada liturgis, kepada hal-hal yang sudah kebiasaan tampak di luar, gitu ya. ya. Padahal hatinya bisa jauh dari Tuhan. Sekalipun kita rajin datang ke tempat ibadah gitu. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia lebih senang melihat hati yang benar, hati yang gak dilabur kapur ya, apa adanya. Kayak itu orang kepada Parisi Tuhan. ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin saya ya. Saya dapat dari kata di kayu sunai tadi yang kayak Ya. disebut. Berarti hidup keagamaan kita itu sama disiplin rohani itu sebenarnya sama. Gitu. Kita nggak bisa pisah-pisah. Jadi kalau kita mau menghidupi kehidupan agama kita, sudah seharusnya kita disiplin rohani. Gitu. Dan ya disiplin itu bagus juga untuk kita bisa dapat zoe tadi ya Kak ya berarti ya. Ya. Supaya kita hidup, makanya mungkin banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa aja, mungkin kita perlu melakukan juga nih hari ini. Itu sih yang saya dapetin bahwa wah saya tidak harus nih untuk melakukan disiplin rohani juga. Jadi bisa dibilang Tuhan udah kasih sarana sebenarnya Kak buat Iya. kita melalui disiplin-disiplin rohani ini supaya kita bisa mencapai manusia roh semakin hari kesempurnaan semakin seperti Kristus tentunya gitu ya. Betul. Jadi disiplin rohani itu seperti apa ya, kabel. Nah, dia itu sarana kasih karunia. Nah, ada orang menganggap disiplin rohani itu kayak ritual ya, kegiatan agamawi, legalistik. Enggak. Ya, disiplin rohani itu bagian dari kasih karunia. Justru itu sarananya kasih karunia. Kayak ini nih, HP saya ya. Coba kalau HP saya ini ya, ini mau sebagus apa mereknya, Samsung atau apapun ya. Tapi kalau nggak ada sarana listrik, dia nggak hidup. Nah supaya zoe tadi, dia mesti apa? Dicolok, ya diplug. Nah ini dia. Nah kabel inilah sarana listrik masuk ke sini, salurannya. Nah sama hidup kita ya, kalau mau mengalami perubahan ya, apa itu hidup yang berkelimpahan, Zoe tadi. ya zoe tadi, manusia rohnya dibangun menjadi serupa Kristus, kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, oke. Nah saudara, hari ini saya percaya saudara banyak dapat kebenaran, nah banyak dapat juga teguran-teguran dan juga perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, coba Bapak Ibu ambil waktu catat ya kebenaran-kebenaran apa yang saudara dapat lewat renungan firman hari ini. Kemudian juga catat teguran-teguran Tuhan dan perbaikan-perbaikan apa yang saudara perlu lakukan. Mari kita ambil waktu jeda ini mencatat berkat-berkat yang kita terima. Tuhan, kami mau hari ini berdoa untuk keperluan-keperluan yang Kau sediakan dalam kerajaan-Mu. Kami boleh memperoleh persediaan. Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan mendapatkan semua persediaan, baik persediaan rohani, persediaan mental dan jasmani. Kami mau terima hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buat kami semakin mencintai firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak bisa menjalani hidup ini. Ya Tuhan. Biar kami semakin kuat di dalam firman-Mu. Berakar
Sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah Ya, Bapa. melalui firman yang kami makan setiap hari. Ya, Tuhan. Terima Bapa, kasih. biarlah kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami tidak mau menyimpan kepahitan, kebencian, kegeraman, kemarahan di hati kami. Kami mau lepaskan pengampunan Ya Tuhan. pada orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan itu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Kau Bapa yang menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, memberi. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita pakai waktu ini, saudara. Kita mau meminta persediaan-persediaan yang diberikan oleh Allah dalam kerajaannya. Kita mau minta makanan yang secukupnya buat kita. Supaya ada pengampunan dalam hidup kita. Dan kita berdoa supaya kita jangan dibiarkan jatuh dalam pencobaan, tapi lepas dari segala kejahatan. Mari kita semua bergabung dalam doa ini. Bapa, beri kami makanan secukupnya. Aku mau biarkan aku lapar rohani, tapi aku boleh makan Seperti apa itu makanan Tuhan. Aku setia Ada orang yang hanya hidup
Bapa, kami percaya semua doa kami dijawab oleh Engkau. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita saudaraku nyatakan kerajaan Allah datang kepada kita. Amin. Di sini, di tempat ini, kerajaan Allah telah hadir. Kuasanya nyata bekerja di tengah kami. Di seluruh penjuru bumi, kerajaan Allah berdiri. Yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan Allah hadir di sini. Kerajaan Allah hadir di sini. Kerajaan Allah hadir di sini. Hadirlah kerajaan-Mu Tuhan. Oh, dengan Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu memerintah selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berdoa Bapak kami secara korporat. Mari saudara ya tetap praktekkan doa Bapak kami, doa kerajaan di dalam hidup saudara. Dengan keluarga saudara, kompak saudara, dengan komsel saudara. Kalau saudara ada kesaksian-kesaksian, mari saudaraku ya bagikan kesaksian itu di dalam saudaraku ya, alamat yang kami sampaikan di layar kaca ini. Nah saudara-saudara, mari kita tetap praktek doa dan puasa. Tuhan memberkati kita. Amin.